Oke, baik. Shalom, Bapak dosen, Bapak Yusuf Blegur. Eh, saya atas nama Sebastian Jenerandi LL Making, biasa disapa Randi, dengan NIM 24320022. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan atau kendala yang saya alami dalam mempelajari tentang apa itu domain psikomotor. Nah, jadi permasalahan yang saya alami dalam mempelajari domain psikomotor itu lebih menitik beratkan pada beberapa bagian, karena sebagai seorang guru kita menilai saja domain psikomotor atau keterampilan fisik siswa. Nah, di sini saya menemukan beberapa permasalahan jika domain psikomotor itu diterapkan pada pembelajaran dan apa yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, ada beberapa kesulitan yang mau saya jelaskan di sini. Yang pertama, kesulitan dalam mengembangkan keterampilan motorik. Nah, di sini beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan motorik yang diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang berkaitan dengan domain psikomotor. Nah, memang tidak semua siswa mengalami kendala tersebut. Namun ada beberapa siswa yang mengalami hal tersebut. Yang kedua, poin yang kedua yakni kurangnya kurangnya latihan dan praktik. Nah, karena domain psikomotor ini dia menitik beratkan pada keterampilan fisik, gerak. Nah, dia harus memerlukan latihan serta praktik yang berulang kali. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, ketepatan, serta kecepatan dalam melakukan kegiatan tersebut. Namun, ada beberapa siswa mungkin tidak memiliki kesempatan atau kurangnya motivasi serta kurangnya waktu untuk berlatih secara teratur. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memberikan waktu serta motivasi kepada siswa tersebut agar siswa tersebut mau melakukan praktik tersebut berulang-ulang agar keterampilan fisiknya atau domain psikomotornya itu lebih berkembang dan lebih bagus. Kita sebagai seorang guru itu memberikan dia motivasi serta memberikan waktu kepada dia untuk melakukan praktik secara teratur. Nah, permasalahan ketiga, kesulitan mengintegrasikan keterampilan kognitif dan motorik. Nah, beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan keterampilan kognitif dan motoriknya. Seperti contohnya melakukan dribbling. Nah, tidak semua siswa bisa melakukan dribbling dengan baik dan benar. Nah, sebagai seorang guru, kita memberikan beberapa kesempatan yang pertama kita berikan kepada siswa yang bisa melakukan dribbling terlebih dahulu. Nah, kita jadikan siswa tersebut sebagai contoh. Setelah itu kita memberikan kesempatan kepada siswa yang belum bisa melakukan dribbling tersebut, berikan kesempatan, memberikan dorongan, masukan, motivasi agar siswa tersebut bisa melakukan dribbling tersebut tanpa merasa beban atau merasa berat begitu. Jadi kita sebagai seorang guru rileks saja berikan dorongan, ayo atau bagaimana, sehingga siswa tersebut santai dalam melakukan praktiknya tersebut.
kita juga memberikan, sebagai seorang guru, memberikan sarana dan prasarana yang memadai kepada mereka agar keterampilan motorik mereka lebih maunya sarana dan prasarana tersebut tuh untuk memenuhi apa yang mau mereka kembangkan dalam keterampilan mereka tersebut. Nah, yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Nah, ini sangat penting teman-teman. Dalam beberapa kasus, penggunaan teknologi dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan motorik yang mendasar. Nah, itu seperti yang kita lihat. Ada beberapa teman-teman yang mereka sangat bergantung pada teknologi, di mana mereka contohnya mereka bergantung pada kayak dribbling. Nah, contohnya dribbling. Mereka dalam menontonnya atau apanya itu kayak, biasa gampang saja begitu. Oh, ternyata melakukan dribbling itu gampang saja, begini. Nah, padahalnya dalam praktik langsung mereka tidak bisa sama sekali. Jadi mereka itu sangat bergantung pada teknologi. Yang berikutnya, minimnya alokasi waktu. Nah, ini yang paling sering terjadi teman-teman. Minimnya alokasi waktu ini sering kita temukan dalam sekolah-sekolah, permasalahan yang terjadi dalam sekolah-sekolah. Apalagi sebagai seorang guru penjas. Kita sebagai guru mungkin mengalami kesulitan dalam mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengajarkan keterampilan psikomotorik, terutama jika dibandingkan dengan materi kognitif. Nah, jadi permasalahan tersebut sering sekali terjadi di sekolah-sekolah. Karena pembelajaran penjas itu teman-teman, dia lebih lebih menitik beratkan pada praktik. Jadi kalau bisa kita sebagai seorang guru itu kalau bisa sebagai seorang guru penjas lah, kalau bisa langsung praktik sejalan dengan teori. Seperti yang saya jelaskan pada materi tadi, seimbang artinya teori sekaligus praktik, agar siswa lebih mampu mengerti, lebih cepat tanggap apa yang kita sampaikan. Yang berikut, penguasaan strategi pembelajaran. Sebagai seorang guru perlu menguasai strategi pembelajaran yang efektif untuk mengajarkan keterampilan psikomotorik. Namun, ada beberapa guru juga yang belum mempunyai pengalaman atau pelatihan yang cukup. Maka dari itu, pihak sekolah atau pemerintah harus memberikan waktu kepada guru untuk memberikan pelatihan khusus kepada guru agar guru tersebut bisa meningkatkan keterampilannya, agar di saat ia memberikan pembelajaran kepada siswanya, ia tidak tidak kaku dalam memberikan pembelajaran. Nah, dalam mengatasi permasalahan ini, guru mempunyai beberapa strategi teman-teman. Yakni yang pertama, pembelajaran berbasis aktivitas. Yang kedua, latihan dan praktik yang teratur. Yang ketiga, penggunaan teknologi yang terintegritas. Dan yang keempat, pengembangan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, mungkin itu saja permasalahan atau kendala yang saya alami serta yang saya pelajari, yang bisa saya berikan kepada teman-teman dalam materi domain psikomotor ini. Kiranya materi yang saya berikan ini, permasalahan yang saya berikan ini mampu memberikan teman-teman, mampu sebagai pembelajaran kepada teman-teman,
agar lebih memahami lagi tentang pembelajaran domain psikomotor ini. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih banyak. Shalom, saya Randi Making.